perempuan. Nah, jadi sekarang ini advokat sudah banyak mulai dibully. Jadi kami datang ke Oke ya, hari ini kami pertama ingin menyampaikan surat secara resmi ini kepada organisasi advokat. Ya, yang selama ini ya, sebenarnya ini sudah lama sekali orang yang mengirim pesan kepada kami, nge-DM dan lain sebagainya. Bahkan terakhir kemarin sore itu saya sempat live dan saya tanya kepada lebih dari banyak lah ya. Saya katakan karena mereka bertanya begini, Bang, itu biasanya kalau ada seorang advokat yang sikap dan perilakunya ya tidak menunjukkan bahwa dia ini sebagai seorang advokat, apa sih tindakan dari organisasi? Nah, sebenarnya masyarakat ini meminta organisasi advokat ini ngambil tindakan. Nah, tetapi kan organisasi ini dia tidak bisa mengambil tindakan kalau belum ada laporan. Nah, jadi gini, saya sebagai seorang advokat ya, jujur aja, kadang saya merasa malu ya. Sekarang ini profesi advokat ini memang profesi yang terhormat ya, profesi yang mulia. Tetapi saya melihat di media sosial luar biasa lah. Ada yang sudah diganti pakai pakaian apa itu? Pakaian cewek itu apa namanya? Daster. Pakaian daster. Ada advokat diganti pakaian daster. Ya, jadi diganti tubuhnya dengan perempuan. Nah, jadi sekarang ini advokat sudah banyak mulai dibully. Jadi kami datang ke Pradi untuk meminta Dewan Kehormatan agar memanggil advokat yang tidak bisa menjaga sikap, perilaku, ucapan, dan tindakannya yang ya tidak bisa menjaga kehormatan profesi. Nah, jadi kami minta kepada organisasi advokat tolong dipanggil dan diadili. Ya kalau memang terbukti ya silakan mengambil tindakan gitu. Kira-kira begitu. Orang siapa aja, Bang? Ya. Yang pertama ini ya jujur aja ini Farhad Abbas. Ya, Farhad Abbas. Karena memang dari pertama ketika saya juga mendukung Nopi ya, dia WA saya tuh. Nah, dia WA saya. Nah, ketika dia WA saya pikir udahlah biasa aja ya. Nah, kemudian yang sangat mengejutkan ternyata dia mengatakan tidak ingin berteman lagi dengan saya. Saya sih sebenarnya jujur aja, nggak berteman juga nggak jadi masalah, jangan nggak jadi masalah. Cuman maksud saya kita tetap menjaga etika kita gitu loh. Saya pun nggak WA-WA sama dia nggak jadi masalah juga. Tetapi sekali lagi, saya menginginkan bahwa ketika kita berseberangan, ya kan kalau kita berseberangan pasti kenal. Saya sama Erdi Lau juga kenal, ya kan, sama Farhad kenal, sama Krisna kenal. Tetapi ketika kita berhadapan, berlawanan, ya tetap kita menjunjung tinggi kode etik kita. Nah, jangan sampai maunya seperti sekarang di bloknya saya. Saya berapa kali di blok dulu waktu saya, nah ini UMKM kebetulan. Saya nerima kuasa di UMKM itu bulan Agustus. Saya langsung WA Farhad juga untuk duduk bareng bisa menyelesaikan. Dalam perjalanan di blok juga saya. Tidak mau berteman lagi. Nah sekarang dalam perjalanan dibuka lagi, sekarang diblok lagi. Nah maksud saya begini, kita advokat haruslah menjunjung tinggi kehormatan profesi. Jangan sampai ibaratnya dalam perjalanan ada enggak sepaham di blok, tidak mau berteman, apalagi dia pasang status nih. Ini kan salah satu pasang status nih kan statusnya enggak bagus gitu kan. Ini kebetulan saya kan pakai begini nih. Lihat nih, coba statusnya Farhad tuh. Itu menjadi salah satu pelanggaran kode etik juga, Bang. Ya iya, saya tidak melihat dari sudut pandang pidana ya, tapi etik. Nah, etika ini coba pasang ini. Ya? Iya, di story WA. Nah, jadi kan maksud saya begini, jangan kayak begitulah gitu kan. Saya juga pakai begini kan, saya menyesuaikan juga dengan body saya kan. Kalau body saya kayak cewek, ya saya nggak mungkin pakai ini kan. Nah, jadi artinya gini loh, jangan sampai ada lagi statusnya Kak Sil kan, itu tim sama saya, dibilang Tarsan apa segala macam. Maksud saya begini, janganlah ketika kita diberikan kuasa untuk menangani suatu perkara, carilah argumen hukum yang kira-kira bermanfaat untuk kliennya. Jangan sampai mengomentari tentang fashionnya, tingkah laku dan sebagainya lah. Ya ibaratnya apakah orang ini kehabisan mencari argumen hukum atau bagaimana, tapi yang jelas jangan sampai kita membuat status ya yang kira-kira bisa menimbulkan perpecahan pro dan kontra dan lain sebagainya seperti itulah. Saya berharap gini ya, saya berharap advokat yang tidak mampu menjaga harkat dan martabat profesi, tidak mampu menjaga kehormatan advokat, pecat aja udah. Ya karena gini, ini masyarakat sudah mulai banyak mengeluh. Bayangkan advokat ini sudah banyak sekali dihina ini. Diganti ini, ganti itu, macam-macam aja.
Nah, saya berharap organisasi advokat tegas, ya. Advokat yang tidak bisa menjaga kehormatan profesi, tidak menjaga harkat dan martabatnya, udah pecat aja. Masih banyak orang menjadi advokat. Kira-kira begitu. Dengan Bang, berarti ini bisa dibilang kalau advokat ini udah melanggar kode etik dan bahkan terlalu banyak menyerang pribadi, gitu, Bang. Iya. Saya berulang kali mengatakan ya, saat orang bertanya sama saya, Bang, itu bagaimana Bang statusnya Bang Farhad seperti ini? Bang, bagaimana statusnya ini? Itu kan statusnya, coba kalian bacalah. Ada apa, nyonya, apa namanya itu, nyonya yayasan, macam-macam panjang lebar tuh kan. Maksud saya, carilah argumen-argumen hukum yang bermartabat, yang kelihatan ada kewibawaan seorang advokat. Agar apa? Saya juga bangga kalau seandainya mantan teman saya ini mengeluarkan argumen-argumen hukum yang kuat. Nah, saya juga mau melawannya juga enak. Nah, ketimbang dia mau bikin status seperti itu. Apalagi sekarang ini kan sama Denny Sumargo, ya coba bayangkan, ada advokat yang bilang hajar pukul. Nah, dia bilang hajar itu artinya begini. Sebenarnya begini, dia kan sudah ngomong, kalau Denny Sumargo datang ke rumah saya, dia bilang sama saya, naik, maka saya akan hajar. Nah, sebenarnya dia sudah mengartikan sendiri arti hajar itu sebenarnya apa. Ya kan dia mengatakan, kalau saat ini saya hajar, berarti kan sudah secara tidak langsung dia mengatakan arti hajar itu sebenarnya apa. Artinya tindakan yang ibaratnya bisa menimbulkan penderitaan pada orang lain kan. Jadi maksud saya, janganlah sekarang si A, si B, saya nggak tahu lagi udah berapa banyak laporan. Nah, laporan inilah yang dianggap masyarakat bahwa sebenarnya nggak layak lah seorang advokat melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Jaga harkat dan martabat advokat. Kalimat-kalimat yang keluar itu kalimat yang baik, yang bermartabat, yang menjunjung tinggi kehormatan profesi. Kalau ini masih berkaitan dengan Novi dan Agus juga, Bang. Gimana? Cara kalian berkaitan dengan Novi dan Agus. Yang mana ini? Iya. Nah, saya ini ya, ini jangan sampai salah nih. Karena selama ini Novi tidak pernah memberikan kewenangan kami untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Nah, ini makanya kami di sini pakai Barisan Advokat Bersatu. Jadi sebagai sesama rekan sejawat ya, yang menurut kami ini bisa dapat menjatuhkan kehormatan profesi. Jadi kami datang ke sini atas nama Barisan Advokat Bersatu. Nah, jadi sesama rekan sejawat, tidak ada hubungan dengan Novi ini. Ya, karena sampai sekarang Novi belum belum juga memutuskan untuk mengambil tindakan hukum. Ya, kemarin sih sempat dia bahas masalah FD Law ya, tapi sampai sekarang kan dia juga belum memutuskan kapan dan benar atau tidak mau dilaporkan. Tapi ini murni dari Barisan Advokat Bersatu. Ya. Berarti ini meminta ke Peradi untuk mencabut. Iya, ya kami minta, ya tergantung kalau nanti penilaian Dewan Kehormatan ketika dia mengadili ya, ternyata dia cukup beralasan untuk dicabut aja. Karena sudah banyak kok advokat yang dicabut, sudah banyak advokat itu yang tidak mampu menjaga harkat dan martabat profesi, dipecat kok banyak. Nah, kalau seandainya perilaku dari teman kita ini ternyata memang menurut Dewan Kehormatan sudah pantas untuk dicabut aja, nggak apa-apa. Karena apa, ini sudah meresahkan, ya. Banyak sekali, luar biasa. Cobalah, ya. Apa perlu kita polling nih? Ya, masyarakat coba tanya. Setuju nggak umpamanya ada advokat yang kira-kira tidak bisa menjaga kehormatan advokat dipecat? Saya yakin pasti banyak yang setuju. Ya. Guys. Seperti apa di Peradi, Bang? Gimana? Status Bang Ratu masih aktif atau seperti apa? Nah, kemarin juga saya sebelum masukkan surat, saya sempat kontak-kontak juga dengan kesekjenan. Saya tanya apakah Farhad masih sebagai anggota Peradi Oto Hasibuan. Ya, begitu dicek dia mengatakan masih statusnya sebagai anggota Peradi Oto Hasibuan. Nah, ini saya ini menyangkut ini nih. Farhad sempat satu grup sama saya, satu tim pada saat kita nangani perkara Saka Tatal. Farhad namanya bagus kan ya, naik dia, namanya wangi nih. Nah, saya mencontohkan begini, jangan sampai advokat itu menjadi namanya baik hanya karena kliennya di pihak yang benar. Nah, contohnya seperti kemarin, 7 terpidana, semua pengacara 7 terpidana namanya wangi. Kenapa? Karena mendampingi orang yang dianggap di pihak yang benar. Nah, seharusnya idealnya, coba kita contoh nih, Oto Hasibuan. Oto Hasibuan itu pengacara Jessica Mirna, perkara Mirna. Hampir seluruh Indonesia dulu menganggap bahwa dialah pembunuhnya. Tetapi Oto Hasibuan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang advokat dengan baik dan benar. Dan akhirnya masyarakat mendukung dia. Nah, seharusnya idealnya seorang advokat itu dianggap baik atau tidak baik tergantung cara dia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang advokat. Jangan ketika membela kliennya baik, namanya baik.
Begitu ngebela orang yang mungkin ya, kita anggap nih Agus nih, saya tidak mengatakan Agus salah atau tidak, tetapi ketika dia membela Agus, nah banyak masyarakat mengomentari kembali ke setelan awal katanya. Ya kan akhirnya begini. Jadi seorang advokat itu harusnya ketika dia menjalankan tugas dan fungsinya menjadi seorang advokat terhadap kliennya, harusnya dia mendapatkan simpatinya bukan hanya karena kliennya, tetapi karena dia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang advokat dengan baik dan benar, penuh dengan rasa tanggung jawab. Nah ini kan enggak, udah ibaratnya kliennya dihujat, pengacaranya dihujat, ya jadi udah kita lihat nih, jadi tontonan orang ya ketika advokat itu, saya berusaha, boleh dicek nih jejak digital saya 13 tahun menangani perkara yang viral seperti ini. Saya dulu sama Sunan Kalijaga menangani perkara seperti ini sudah biasa. Tetapi ketika saya mengeluarkan pendapat hukum saya pastikan ketika ada orang yang mendengar pendapat hukum saya, orang yang mendengar itu telah selesai dia mendengarkan pendapat hukum saya pastikan orang itu mendapatkan pengetahuan hukum yang baik, mendapatkan pendidikan hukum yang bagus. Nah, jangan sampai seorang advokat ketika dia mengeluarkan pendapat hukumnya, timbul pro dan kontra, timbul perpecahan, timbul keonaran. Nah, ini yang kami hindari sebagai sesama advokat, jangan sampai seperti itu. Ini tugasnya organisasi advokat, dewan pengawas, dewan kehormatan, panggil nih advokat-advokat yang kira-kira bisa merusak kehormatan profesi, ya panggil, adili, ya kira-kira pantas untuk dipecat, pecat, jangan ragu-ragu. Oke. Ya, oke. Fungsi dari kuasa hukum sendiri kan pendampingan secara hukum, maksudnya sebelum melakukan pelaporan atau tindakan hukum biasanya pengacara tidak melakukan usaha untuk mendamaikan. Apakah ini sudah dilakukan oleh yang bersangkutan gitu Pak? Enggak, kalau ini nggak ada perdamaian Kan kan. maksudnya ada usaha-usaha itu sebelum akhirnya mengupdate bahan laporan seperti itu, ada abang melihat seperti itu upaya mendamaikan. Oh, berita terakhir aja, kemarin kan Pak Harad sudah bilang tidak ada kata damai, tidak ada kompromi dan sebagainya kan. Waktu saya ya dikabari ada pertemuan kemarin, saya dikabari ada pertemuan kemarin nih mediasi nih yang di Gedung Juang. Saya sudah sampaikan kepada tim, saya yakin kok Pak Harad nggak mungkin datang. Saya pada saat mau masuk juga teman-teman media kan ada wawancara saya. Kira-kira datang nggak Pak Harad bang? Saya bilang ya, saya memiliki keyakinan dia nggak mungkin datang. Kok abang yakin bang? Kok Pak Harad nggak mau datang? Kita bisa lihatlah dalam perkara ini. Perkara ini ya di pihak A atau di pihak Nopi ya. Kita lihat yang pengen panjang itu siapa sih? Kalau seandainya perkara Agus sama Nopi ini mau diselesaikan dengan baik dan cepat, gampang. Besok kita undang kalau memang benar-benar mau selesai dengan baik, pasti selesai. Tapi kan kita melihat nih, ada laporan ini, ada laporan ini, ada ini, ada ini, ada itu, macam-macam aja laporan. Dari laporan ini lahir laporan ini, dari laporan ini lahir laporan ini. Nah, kita sudah bisa tebak dong, yang pengen panjang episode ini siapa. Ya jangan mentang-mentang, wah saya sudah pengacara terkenal, saya nggak perlu lagi ini. Kata siapa? Ya, kata siapa pengacara terkenal tidak perlu mempertahankan eksistensinya di dunia entertain. Ya, jadi kita dosa munafik lah, ya kan? Saya juga pengen panjang, tapi panjang yang benar gitu loh. Ya, siapa yang nggak pengen eksis? Semua pengen eksis. Tapi eksis kita yang bermanfaat, tontonan menjadi tuntunan, bukan tontonan bikin kegaduhan. Ya, saya masukin dulu ya. Oke, oke. Ya, mantap. Ya boleh nggak Ini. ini? Ya, badan kehormatan. Ya bang. Ya. Jadi ternyata memang tadi ketika kita sudah sampai, mereka sudah tahu. Karena kemarin saya sudah menghubungi melalui kita tanya sama orang kesekjenan ya. Artinya ketika tadi saya datang, mereka sudah tahu nih, Pak Harad Abbas ya bang. Ya, jadi udah resmi nih ya, tuh. Jadi pengaduan atas nama Pak Harad Abbas. Nah, jadi mereka ya juga menyambut lah ya, artinya agar apa nih? Agar jangan sampai masyarakat ini, saya berulang kali lah, itu di media sosial, itu berulang kali ya. Bang, gimana sih tanggapan organisasi kalau seandainya ada advokat seperti ini? Bagaimana sih? Ya alhamdulillah. Nah, ketika kami menyampaikan surat, artinya organisasi juga ya menyampaikan alhamdulillah juga. Alhamdulillahnya artinya mereka sudah diberikan kewenangan untuk memanggil pihak yang minta lu nyari permen nih. Aduh, gua mereka permen jadi agak kepepet tidak gue. Agak kepepet tidak. Iklan. Ya, jadi gini. Jadi artinya tadi ketika surat kami sudah sampai, nah ternyata mereka juga menyambut baik.
Menyambut baik artinya ketika surat sudah sampai, mereka langsung bisa bergerak. Jadi dia mengatakan bahwa langsung disposisi ke Dewan Kehormatan, dan dalam waktu singkat ini nanti akan dipanggil. Ya, dan juga saya juga siap menghadirkan saksi, siap menghadirkan bukti-bukti. Ini kan saya tadi hanya empat lembar bukti aja. Dan kalau memang mau dimintai bukti yang banyak, ya saya juga siap. Bukti sudah banyak dan saksi juga banyak. Ya, ini kebetulan kan ada UMKM di sini kan, ini juru bicaranya. Kemarin dilaporin juga ya. Nah, kemarin dilaporin juga. Artinya gini, advokat itu ya ketika dia menghadapi apapun, dia berhadapan dengan masyarakat, dia ada kode etik. Dia berhadapan dengan sesama advokat, ada kode etiknya. Dia berhadapan dengan polisi, jaksa, hakim. Jadi ada kode etik, ada sumpah profesi yang harus dia taati ketika dia berhadapan dengan lawannya. Nah, kami dari Barisan Advokat Bersatu ini memandang bahwa sudah sangat di luar jalur nih. Apa yang diucapkan, apa yang dia lakukan ya. Ya bayangkan aja cobalah. Kemarin itu kan mengatakan Presiden Prabowo kalau perlu ke rumah Agus. Nah, jadi kalimat-kalimat seperti ini yang menurut kami, ini kok jadi saya sendiri ya, saya jujur nih, saya sendiri sebagai advokat itu kadang-kadang mendengar kalimat-kalimat yang keluar tuh rasanya saya mendengar tuh malu juga gitu. Ini bagaimana saya bilang seorang advokat ya, officium nobile, jadi profesi yang mulia, profesi yang dihormati, tapi kalimat-kalimat yang muncul, tindakan-tindakan yang muncul ini justru membuat masyarakat bertanya, apa benar seorang advokat itu dibenarkan seperti ini? Saya semenjak jadi mahasiswa ikut pendidikan pengacara, ikut